Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Kevin Diastorik dengan NIM 1905011079, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas materi lanjutan mengenai manajemen akuntansi syariah yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kita akan bahas lagi sambungan materi tersebut di video kali ini dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Teman-teman bisa menonton video berikut, yakni 6 sambungan materi dari manajemen akuntansi syariah tersebut. Silakan menonton dan menyaksikan. Terima kasih. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama ya, yang menjelaskan mengenai analisis keputusan jangka pendek. Nah, pengertian pertama kita masuk pada tactical decision making. Apa sih sebenarnya? Yakni suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk jangka panjang atau tujuan jangka panjang. Nah, tujuannya tersebut adalah untuk menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Nah, selanjutnya ada beberapa sebenarnya model pengambilan keputusan yang diantaranya yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengidentifikasi alternatif, yang ketiga mengidentifikasi biaya dan manfaat, menghitung total biaya dan manfaat, menilai faktor kualitatif, dan yang terakhir adalah membuat keputusan. Nah, berikutnya di dalam analisis pengambilan keputusan dibagi menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama mengenai keputusan rutin dan yang kedua adalah keputusan khusus. Kemudian mengenai produksi, ada 5 tanggung jawab keputusan utama di bidang produksi, yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan juga kualitas atau mutu. Itulah tadi pembahasan pertama ya untuk materi pertama. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasan berikutnya ya, mengenai standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Adapun pengertian dari standar costing adalah merupakan biaya produksi suatu unit atau sekelompok produk selama periode untuk direncanakan suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Nah, tujuan penetapan biaya standar adalah pertama, pengendalian biaya, dan yang kedua adalah penentuan harga produk produksi. Kemudian kita lanjut pada pengukuran kinerja manajemen. Bertujuan untuk yang pertama, memberikan masukan untuk keputusan sumber daya manusia, yang kedua memberikan umpan balik ke karyawan, kemudian yang ketiga sebagai dasar pemberian kompensasi. Nah, itulah tadi pembahasan materi ketiga ya, mengenai materi selanjutnya ya setelah pembahasan sebelumnya. Kita lanjut pada materi berikutnya. Oke. Lanjut kepada materi berikutnya ya teman-teman. Kita masuk pada sistem penanganan fleksibel dan support activity cost. Nah, anggaran fleksibel yang dimaksud adalah merupakan anggaran yang dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Sedangkan support activity cost adalah merupakan segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan operasional tersebut. Selanjutnya mengenai cara membuat anggaran fleksibel. Nah, cara membuatnya tersebut yang pertama, identifikasi mana biaya variabel dan juga mana biaya tetap. Kedua, bagi anggaran. Yang ketiga, buatlah anggaran yang tetap. Yang kelima, perbarui anggaran. Dan yang kelima adalah masukkan dan juga bandingkan. Itulah tadi pembahasan materi selanjutnya ya. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Nah, masuk ke materi berikutnya ya teman-teman. Ya, materi ini adalah menyangkut mengenai sistem manajemen biaya activity based management, di mana pengertian dari manajemen biaya adalah merupakan sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategis, dan juga pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Selanjutnya mengenai konsep dasar sistem manajemen. Nah, konsep dasarnya merupakan yang pertama konsep nilai tambah, konsep akuntansi aktivitas, dan juga konsep biaya target. Berikutnya ada activity based management yang bertujuan untuk meningkatkan nilai produk dan jasa yang akan diserahkan ke konsumen. Nah, kita masuk ke materi berikutnya ya. Nah, masuk pada materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, materi ini bersangkutan dengan akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan juga memproses, menganalisis, dan juga mencatat informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan kemudian melaporkan informasi tersebut kepada pengambil keputusan. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban di sini adalah merupakan mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dapat bertanggung jawab atas penyimpanan biaya maupun pendapatan dalam sebuah perusahaan. Oke teman-teman, langsung ke materi berikutnya ya.
Nah, kita masuk pada materi berikutnya mengenai hybrid costing. Nah, yang merupakan hybrid costing ini biasa juga disebut ya teman-teman sebagai biaya operasi, sehingga hybrid costing juga dapat diartikan sebagai gabungan antara karakteristik biaya pekerjaan costing dengan biaya operating costing. Adapun konsep dari biaya costing ini diantaranya yang pertama, unit homogen yang melewati serangkaian proses serupa. Yang kedua, setiap unit di setiap proses menerima dosis biaya produksi yang sama. Yang ketiga, biaya produksi diakumulasikan oleh suatu proses untuk periode tertentu. Dan yang terakhir adalah proses kerja untuk setiap proses itu sudah ditentukan oleh perusahaan. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semua, usai sudah pertemuan kita pada kesempatan video kali ini dengan membahas 6 materi dari manajemen akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE. Maka semoga teman-teman semua bisa menyaksikan dan juga memahami dengan baik video yang telah saya jelaskan tadi, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.